1981. Ketika dia merasakan kedatangan Yuandu, Lu Ye telah mendorong kekuatan susunan pelindung pulau itu hingga batasnya, menghabiskan energi spiritual yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena ini, He Yun akan mampu menghancurkan susunannya dalam 2 atau 3 serangan. Bahkan pada saat ini, susunannya tidak akan mampu bertahan lama. Lu Ye dapat dengan jelas melihat tirai cahaya susunan itu meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, dan bahkan retakan kecil muncul di permukaannya. Ini jelas merupakan hasil dari pertahanan arai terhadap serangan yang melampaui batasnya. Lu Ye mengerutkan kening dan mengirimkan pesan Divine Sense kepada He Baichuan dan orang lain di sampingnya. Pergi. Yuandu dan He Yun datang dengan keganasan kali ini sehingga mereka tidak mungkin menyerah. Setelah susunannya dipecah, semua orang akan menjadi ikan di talenan. Oleh karena itu, mereka harus mengevakuasi Pulau Tiga Dunia sebelum susunannya rusak. Menerima perintahnya, He Baichuan dan yang lainnya tidak ragu-ragu sama sekali, berbalik dan terbang ke bawah, menghilang dalam sekejap mata. Di ruang pil, pintu menuju wilayah merfok terbuka lebar, dan semua kultivator di Pulau Tiga Dunia dengan gugup mengungsi dengan tertib. Namun, ada banyak kultivator dan pintunya hanya sebesar itu, sehingga masih perlu waktu bagi mereka untuk mengungsi. Lu Ye memperkirakan bahwa sebelum susunannya rusak, semua kultivator di pulau itu tidak akan bisa mengungsi tepat waktu. Dia masih harus menggunakan jimat merah. Berpikir demikian, Lu Ye tidak lagi ragu-ragu, tubuhnya mengeluarkan cahaya merah terang saat auranya meningkat dengan cepat. Jimat merah. Yuandu telah memperhatikan gerakan Lu Ye dengan cermat. Dia baru saja melihat pemandangan He Baichuan dan yang lainnya pergi dan secara kasar bisa menebak kemana mereka pergi, tapi dia tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah mengawasi Lu Ye. Dengan kata lain, selama Lu Ye masih di sini, tidak ada orang lain yang berarti. Begitu dia menangkap Lu Ye, seluruh Pulau Tiga Dunia dan bahkan wilayah merfok akan menjadi miliknya. Tapi saat ini, ketika Lu Ye mengaktifkan jimat merah yang tidak dikenal, Yuandu terkejut. Dia tahu bahwa Lu Ye tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan ras humanoid, tetapi dia tidak menyangka hubungan itu begitu baik sehingga dia bahkan memiliki jimat merah. Saat dia memikirkan tentang jenis jimat merah apa ini dan kekuatan apa yang akan dihasilkannya, Lu Ye tiba-tiba berteriak. Gabungkan. Saat suaranya bergema, lampu merah melesat ke dalam formasi pertahanan Pulau Tiga Dunia dan menyatu dengannya. Dalam sekejap, seluruh formasi pertahanan berubah menjadi merah. Dari jauh, sepertinya para kultivator Pulau Tiga Dunia berlumuran darah. Formasi pertahanan yang berada di ambang kehancuran di bawah serangan He Yun tiba-tiba menjadi jauh lebih solid. Kamu murah hati, bukan? Yuandu memandang Lu Ye, setelah melihat kekuatan jimat merah. Itu jelas jimat merah yang digunakan untuk perlindungan, tapi Lu Ye tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakannya pada formasi pertahanan untuk meningkatkan kekuatannya. Ini jelas untuk memberi waktu bagi para kultivator lainnya untuk melarikan diri. Tapi tidak ada gunanya melakukan itu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa yang kamu tunggu? He Yun berteriak dengan suara rendah. Dari saat dia menyerang hingga sekarang, Yuandu sebenarnya telah menonton dengan mata dingin sebagai pengamat dan bahkan ingin mengkritik tindakan Lu Ye. He Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Yuandu. Tidakkah dia tahu prinsip penundaan yang lama akan menimbulkan masalah? Formasi pertahanan di sini akan segera dipatahkan, tetapi dengan dukungan jimat merah Lu Ye, ia mampu berjuang di ambang kematian untuk sementara waktu. Jika Yuandu menyerang bersamanya lebih awal, Lu Ye pasti sudah ditangkap sekarang. Ini tentu saja membuat He Yun tidak senang. Begitu He Yun selesai berbicara, Yuandu maju selangkah. Bahkan saat ini, dia tidak lupa berteriak. Lu Ye dari suku darah, bersembunyi di Laut Segudang dan menduduki Pulau Tiga Dunia. Kamu menyimpan niat jahat. Hari ini, penjaga ini akan menjatuhkanmu dan menegakkan keadilan atas nama surga. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Serangan diam-diam ini menyebabkan penghalang cahaya yang diperkuat oleh jimat merah bergetar hebat. Lu Ye mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dengan dua kultivator Sunshine Realm yang menyerang pada saat yang sama, formasi pertahanan bahkan tidak akan bertahan selama 5 tarikan napas. Sudah waktunya untuk mengungsi. Dia tidak berlari menuju ruang pil karena jaraknya agak jauh. Terlebih lagi, pintu siput Laut Azure hanya bisa dibuka dalam waktu terbatas. Tidak ada aura yang tersisa di sana, jadi Lu Ye tidak tahu apakah pintunya telah tertutup atau belum. Jika pintu sudah tertutup pada saat dia sampai di sana, dia akan menangis. Karena itu, dia dengan cepat sampai di tepi tebing. Di bawahnya ada Laut Segudang yang gelap gulita. Dia tidak pernah khawatir akan menghadapi terlalu banyak bahaya di Laut Segudang karena dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu bertahan hidup di bawah Laut Segudang. Saat pertama kali datang ke Laut Segudang, Lu Ye mengira jika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan suatu hari nanti, dia akan melompat ke laut untuk melarikan diri.
Namun, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak menyangka akan dipaksa menghadapi situasi seperti itu di tahap akhir Jademun. Lu Ye berbalik dan melihat ke arah Yuan Du dan He Yun, yang menyerang formasi pertahanan dari jauh. Kilatan dingin melintas di matanya. Tidak mudah bagi Pulau Tiga Dunia untuk mencapai titik ini. Berdasarkan aturan di permukaan, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, Pulau Tiga Dunia akan berdiri di sini selama 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Ini akan memberikan dukungan jangka panjang dan kuat untuk pengembangan Jade Cons Galaksi. Namun, peraturan memang dimaksudkan untuk dilanggar. Pada akhirnya, tinjunya tidak cukup kuat. Dia telah kehilangan pulau tanpa tandingan saat itu, dan sekarang dia akan kehilangan Pulau Tiga Dunia. Hal ini membuat Lu Ye marah dan tidak berdaya. Dia masih harus cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia tidak perlu mengikuti aturan yang ditetapkan orang lain. Saat itu, dia bisa menjadi orang yang menetapkan aturan. Tidak baik, Yuan Du membalas tatapan Lu Ye. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ye, dia secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kekuatan serangannya. Di bawah serangan sengitnya dan He Yun, formasi pertahanan seluruh Pulau Tiga Dunia hancur seperti cermin dalam waktu singkat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan kekuatan jimat merah itu habis. Suara benturan keras terdengar ke segala arah. Formasi pertahanannya benar-benar rusak. Dua sosok bergegas menuju posisi Lu Ye pada waktu yang hampir bersamaan, kecepatan mereka sangat cepat. Ekspresi Lu Ye tenang saat dia menatap dingin ke arah He Yun dan Yuan Du, seolah dia ingin mengingat wajah jelek mereka jauh di dalam pikirannya. Kemudian, dia hendak terjun ke laut. Tapi saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ruang alkimia. Aura yang kuat muncul dari udara tipis di ruang alkimia. Ini, ekspresi Lu Ye tidak bisa tidak berubah. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kata, Hao, yang telah dilempar oleh dadu takdir. Ini benar-benar, Ma Bin telah berada di wilayah Merfolk selama lebih dari setahun. Selama waktu ini, dia telah memulihkan diri di vena tambang batu giok roh. Hasilnya terlihat jelas. Meskipun ia masih jauh dari pulih sepenuhnya, cedera pada fondasi daunnya telah stabil dan tidak akan memburuk. Selama dia terus memulihkan diri seperti ini, cepat atau lambat dia akan pulih. Tapi hari ini, dia tiba-tiba menyadari ada beberapa kelainan. Ke arah istana spiral surgawi, suasana menjadi sangat ramai. Tampaknya banyak kultivator Pulau Tiga Dunia datang ke sini. Di masa lalu, sering terjadi pertukaran antara Pulau Tiga Dunia dan wilayah Merfolk, namun tidak pernah ada begitu banyak orang sekaligus. Awalnya Ma Bin tidak terlalu memperhatikannya, namun lambat laun, dia menemukan ada yang tidak beres. Divine Sense-nya begitu kuat sehingga dia hanya memerlukan sedikit penyelidikan untuk memahami secara kasar penyebab masalah ini. Para kultivator Pulau Tiga Dunia datang untuk berlindung. Yuan Du mengabaikan aturan dan bergabung dengan Yang Mulia Iblis Giok Ungu untuk menyerang barisan pelindung Pulau Tiga Dunia. Pulau Tiga Dunia tidak mampu melawan dan hanya bisa menghindari serangan itu untuk sementara. Kali ini, Ma Bin tidak bisa duduk diam. Dia berjalan keluar dari tempat dia memulihkan diri dan datang ke istana spiral surgawi. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Lu Ye masih berada di Pulau Tiga Dunia. He Baichuan dan yang lainnya berkata dengan pasti bahwa Lu Ye telah membuat pengaturan dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah semua orang di Pulau Tiga Dunia mundur, dia pasti punya cara untuk melarikan diri. Ma Bin menahan amarahnya dan menunggu di depan istana. Menunggu, tapi dia tidak melihat sosok Lu Ye. Pada akhirnya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengabaikan bujukan orang lain, dia keluar dari istana dan bersiap pergi ke Pulau Tiga Dunia untuk melihat situasinya secara langsung. Lu Ye telah menerimanya dan memberinya harapan untuk sembuh. Sebagai seorang junior dari 9 prefektur yang sangat dia hargai, bagaimana dia bisa hanya berdiam diri dan menonton ketika dia dalam masalah. Meskipun kondisinya tidak baik saat ini, jika Lu Ye benar-benar dalam bahaya, dia tidak akan kesulitan melindunginya. Saat dia melangkah ke Pulau Tiga Dunia, susunan pelindungnya rusak. Lu Ye berdiri di tepi tebing, seolah dia hendak melompat ke laut dengan putus asa. Yuan Du dan He Yun menerkam Lu Ye dengan kecepatan kilat, seolah-olah mereka akan membunuhnya. Ma Bin sangat marah. Aura seorang kultivator puncak alam sinar matahari meledak dan dia meraung. Kau mendekati kematian. Boom! Ruang alkimia hancur. Ma Bin berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju He Yun dan Yuan Du. Kekuatan spiritualnya melonjak dan melilit keduanya. He Yun dan Yuan Du sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka seorang kultivator sekuat itu tiba-tiba muncul di Pulau Tiga Dunia. Namun tak lama kemudian, wajah Yuan Du berubah drastis. Dia berseru, Raja Iblis Biru Ma Bin. Bagaimana? Mengapa Dewa Kematian ini ada di Pulau Tiga Dunia? Dan dia melompat keluar saat ini.
Hidupku sudah berakhir. Meskipun Yuan Du belum pernah bertemu dengan Ma Bin sebelumnya, dia tahu betapa kuatnya Ma Bin. Bagaimanapun, berkat Ma Bin dia bisa menduduki jabatan penjaga Laut Vientin. Jika Ma Bin tidak membunuh Sunshine Realm secara paksa saat itu, jumlah penjaga Laut Vientin tidak akan bertambah, dan dia tidak akan memiliki kesempatan. Dia fokus menangani Lu Ye dan Pulau Tiga Dunia. Dia mengira situasinya berada di bawah kendalinya. Namun hari ini, banyak sekali kejadian tak terduga, dan kejadian saat ini adalah yang paling fatal. Bahkan Raja Iblis Biru Langit Ma Bin telah muncul. Orang ini bersembunyi di Pulau Tiga Dunia selama ini. Tapi itu tidak benar. Jiu Yan telah menjaga Pulau Tiga Dunia selama ini. Jika Ma Bin ada di sini, bagaimana mungkin Jiu Yan tidak memperhatikannya? Keduanya tidak dapat memiliki hubungan pribadi. Ma Bin membunuh penjaga Sunshine Realm dari Laut Wanxiang. Jika Jiu Yan melihatnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. 1982. Saat Yuan Du mengenali Ma Bin, hatinya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu Ma Bin berada di Pulau Tiga Dunia, dia tidak akan datang ke sini. Apakah dia mengira dia telah hidup terlalu lama? Di bawah kendali pikirannya, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Dia menerima pukulan dari Ma Bin dan terlempar jauh. Untungnya, dia mengeluarkan senjata ajaib untuk melindungi dirinya di saat kritis. Kalau tidak, dia akan terluka akibat pukulan ini. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Azure Ma Bin. Jantung Yuan Du berdebar saat dia menoleh untuk melihat. Ia melihat Ma Bin telah terlibat pertarungan sengit dengan He Yun. Benturan Yuan Qi Sunshine Realm yang tidak terkendali menyebabkan keempat kutub menjadi tidak stabil dan bergejolak. Untuk sesaat, mereka sebenarnya berimbang. He Yun sangat kuat. Yuan Du tertegun sejenak. Dia tahu kalau kekuatan He Yun lebih kuat darinya, tapi masih mengejutkan kalau dia bisa melawan Ma Bin dengan sangat baik. Namun segera dia menyadari alasannya. Meskipun momentum Ma Bin sangat kuat, dan setiap gerakan mengandung kekuatan yang besar, hal itu selalu membuat orang merasa bahwa hal itu tidak cukup mulus. Bagaimanapun, dia adalah seorang Sunshine Realm, jadi dia secara alami memiliki penglihatan yang bagus. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia mengerti bahwa Ma Bin terluka. Itu sebabnya He Yun bisa melawannya secara setara. Tidak peduli kapan Ma Bin terluka, dan siapa penyebab cederanya, itu adalah kabar baik bagi pihaknya. Tunggu apa lagi? Cepat kalahkan anak itu. Suara jengkel He Yun terdengar. Sejak Zixuan menderita kerugian besar karena hasutan Yuan Du, He Yun tahu bahwa orang ini tidak bisa diandalkan, tapi dia tidak pernah mengira orang ini tidak bisa diandalkan sampai sejauh ini. Raja Iblis Azure yang terkenal, Ma Bin, bersembunyi di Pulau Tiga Dunia, dan Yuan Du, sebagai penjaga sinar matahari dari Laut Wanxiang, tidak mengetahuinya sama sekali. Tidak hanya itu, Yuan Du masih linglung saat melawan Ma Bin. Pada saat ini, bukankah dia harus mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Lu Yiye sebagai alat tawar-menawar? Ma Bin jelas-jelas melompat keluar karena Lu Yiye dan Pulau Tiga Dunia. Saat ini, selama dia menjatuhkan Ma Bin tidak akan menyerangnya. Tapi dia harus mengakui bahwa Raja Iblis Azure ini sangat kuat. Jika Yuan Du bisa merasakan bahwa Ma Bin terluka, bagaimana mungkin He Yun, yang melawannya secara langsung, tidak bisa merasakannya? Meski begitu, dia hanya berimbang dengan lawannya. Jika dia berada di puncaknya, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Begitu dia berteriak, Yuan Du segera bergerak. Di tepi tebing, Lu Ye tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Yuan Du menerkam ke arahnya lagi, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan emosi. Kali ini, nasibnya benar-benar penuh kemalangan. Selama dia memasuki Laut Wanxiang, He Yun dan Yuan Du tidak akan bisa menangkapnya tidak peduli seberapa kuat mereka. Namun, rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, Ma Bin akan benar-benar keluar dari pintu. Senior dari 9 prefektur ini memperlakukannya dengan baik. Ketika dia merasakan kehadirannya di domain Asura, dia segera berbalik menghadapi musuh. Dia bertarung 1 lawan 4, dan pada akhirnya, fondasi daunnya dirusak daripada melibatkannya. Hari ini, melihat dirinya dalam kesulitan, ia bahkan mengabaikan luka-lukanya untuk menghadapi musuh. Dari sudut pandang Ma Bin, apa yang dilakukannya benar. Lu Ye terpaksa terjun ke laut, bagaimana dia bisa hanya berdiri dan menonton. Secara alami, dia akan keluar dan mendukung generasi muda. Tapi dia telah mengganggu rencana Lu Ye. Lu Ye hanya bisa menyalahkan Yuan Du dan He Yun karena datang ke sini begitu tiba-tiba. Lu Ye hanya membuat pengaturan untuk para kultivator di pulau itu, dan tidak pernah berpikir untuk memberitahu Ma Bin sebelumnya. Dengan kombinasi beberapa faktor yang aneh, situasi saat ini telah terjadi. Saat ini, Yuan Du sedang menyerang ke arah Lu Ye, tapi Lu Ye tidak panik sama sekali, karena dia merasakan aura familiar dari pintu. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat 2 sosok dengan berani keluar dari arah itu, bergabung untuk menghadapi serangan Yuan Du.
Yuan Du menoleh dengan bingung dan melihat bahwa itu adalah dua wanita cantik. Aura yang melonjak di sekitar mereka tidak mungkin diabaikan. Bagaimana, kenapa ada dua Sansein lagi? Dari mana asal keduanya? Dia tidak menyangka bahwa Pulau Tiga Dunia menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Beberapa tahun yang lalu, melalui penggunaan teknik pencarian jiwa pada para kultivator Pulau Tiga Dunia, Yuan Du mempelajari banyak rahasia yang tidak disangka pulau itu ketahui, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang dia ketahui hanyalah permukaan dari gunung es. Pulau Tiga Dunia banyak bersembunyi. Dengan dua Sansein bergabung untuk menyerang, Yuan Du tidak berani gegabah, tapi ketika dia melihat lebih dekat, kedua wanita cantik ini tampak sedikit familiar. Dia menyimpan dendam terhadap Lu Ye dan Pulau Tiga Dunia, jadi dia secara alami lebih memperhatikan pulau itu, jadi dia dengan cepat mengenali kedua wanita itu sebagai dua mantan penguasa pulau dari Pulau Tiga Dunia. Beberapa tahun yang lalu, mereka berdua berada di tahap akhir Jademun. Salah satunya adalah Luan Xiao dari Batas Keonggiok, dan yang lainnya adalah Yan Miao dari klan Putri Duyung. Keduanya mengikuti Ma Bin kembali ke Pulau Tiga Dunia, dan ketika mereka melihat Yuan Du hendak menyerang Lu Ye, mereka tentu saja tidak akan duduk diam dan menonton. Hanya dua Sansein baru. Yuan Du sangat marah. Dia tidak mampu menyinggung Ma Bin, tapi dia tidak terlalu memikirkan dua Sansein realem baru. Apakah mereka benar-benar berpikir dia telah menyia-nyiakan masa kultivasinya selama bertahun-tahun? Sosoknya berkedip-kedip, dan dia memanggil harta ajaib untuk melindungi dirinya sendiri, dan segera melibatkan kedua wanita itu dalam pertempuran sengit. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar Pulau Tiga Dunia tercengang. Dalam beberapa tahun terakhir, Laut Wanxiang memang sedang ramai, apalagi jika berkaitan dengan Pulau Tiga Dunia. Entah itu menaklukkan Bai Yue atau mengalahkan Zisuan, pertempurannya luar biasa sengit dan seru. Namun para kultivator tidak pernah menyangka akan ada pemandangan yang lebih seru untuk disaksikan. Yuan Du dan Yang Mulia Awan Hitam telah bergabung untuk menyerang Pulau Tiga Dunia. Mereka mengira Pulau Tiga Dunia tidak berdaya melawan dan hanya bisa dibantai. Tapi sekarang, Raja Iblis Azure, Ma Bin, dan Yang Mulia Awan Hitam terlibat dalam pertempuran sengit. Sekarang, dua Sansein baru telah memblokir Yuan Du dan bertarung. Bukankah dikatakan bahwa para kultivator Sansein Realem hanya bisa tinggal di Laut Wanxiang untuk waktu yang singkat? Dua Sansein Realem baru muncul dari Pulau Tiga Dunia dalam waktu singkat. Ini sungguh konyol. Kuncinya adalah Yuan Du, penjaga Laut Wanxiang, sepertinya tidak tahu apa-apa tentang ini sebelumnya. Para kultivator Jademun yang telah direkrut oleh Yuan Du untuk ikut bersamanya semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka diam-diam bersukacita karena Yang Mulia Awan Hitam ikut bersama mereka. Kalau tidak, jika Yuan Du memimpin mereka menyerang Pulau Tiga Dunia sendirian, mereka akan musnah. Di tengah kerumunan, Zhao Yunqi dari Pulau Pedang Raksasa gemetar. Dia merasa tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Memanfaatkan gangguan Yuan Du, dia diam-diam meninggalkan kerumunan dan segera pergi. Bahkan jika Yuan Du akan menyalahkannya nanti, dia tidak terlalu peduli. Di tepi tebing, Lu Ye dengan tenang memperhatikan. Segalanya telah berkembang hingga saat ini dan menyimpang dari rencana awalnya. Setelah hari ini, akan sulit bagi Pulau Tiga Dunia untuk mendapatkan pijakan di Laut Wanxiang. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa mereka telah menyembunyikan Ma Bin benar-benar tidak dapat ditoleransi di galaksi Wanxiang. Tapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Pulau Tiga Dunia telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Dalam jangka pendek, para kultivator Pulau Tiga Dunia tidak akan mengalami masalah dalam berkultivasi. Terlebih lagi, dia selalu khawatir bahwa tidak lama lagi dia akan maju ke Sansein Realem. Pada saat itu, dia pasti tidak akan bisa tinggal di Pulau Tiga Dunia. Sebagian besar ketenaran Pulau Tiga Dunia berasal dari namanya. Jika dia tidak tinggal di pulau itu, akan sulit bagi para kultivator Pulau Tiga Dunia untuk melindungi sepotong daging lezat tersebut. Memanfaatkan kesempatan untuk mundur di puncak arus bukanlah pilihan yang buruk. Memikirkan hal ini, suasana hati Lu Ye menjadi lebih rileks. Pada saat ini, di bawah Laut Wanxiang, di wilayah Merfok, sepotong ember yang tersegel tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Di dalam damar, mata Huachi, yang telah tertutup selama bertahun-tahun, perlahan terbuka. Cahaya keemasan samar melintas di antara mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, cahaya keemasan itu berbentuk koin kuno. Sudut bibirnya sedikit melengkung saat dia bergumam pelan. Pria tak berperasaan itu dalam masalah. Selama bertahun-tahun, dia sepertinya tertidur lelap, namun kenyataannya, dia tidak kehilangan persepsinya tentang dunia luar. Oleh karena itu, dia menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Tetapi karena hewan peliharaannya telah bermutasi setelah menelan koin kuno yang aneh itu, bahkan dia, tuannya, berada dalam keadaan yang aneh. Dalam keadaan ini, ditambah dengan fakta bahwa Lu Ye telah menempatkannya di lingkungan yang sesuai, kultivasi dirinya dan hewan peliharaannya meningkat pada tingkat yang mengerikan. Jika keadaan ini tidak dihentikan, maka keadaan ini akan terus berlanjut.
Tapi hari ini, Istana Keong terlalu ramai. Tidak hanya membuat khawatir Ma Bin yang sedang dalam masa pemulihan, tapi juga membuat khawatir Hua Qi yang selama ini disegel. Dia berencana membuka segel dirinya sendiri setelah dia menjadi Sunshine Realm, tapi karena Lu Ye dalam masalah, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Saat dia disegel, Lu Ye sering mengunjunginya dan mengoceh di sampingnya. Dia telah mendengar banyak hal yang menyebalkan. Pria tak berperasaan itu mengira dia tidak bisa merasakannya, jadi dia menceritakan banyak hal padanya, tapi dia tidak tahu kalau dia bisa mendengarnya. Kaca. Ambernya pecah dan Hua Qi keluar dari sana. Temperamennya telah berubah drastis dibandingkan sebelumnya. Penampilannya bahkan lebih cantik, dan bahkan rambut hitamnya sedikit beriak dengan cahaya keemasan yang aneh. Sebuah suara aneh keluar. Hua Qi menunduk dan melihat katak emas di pelukannya. Orang ini dulunya bergelombang dan jelek, tapi sekarang dia telah terlahir kembali bersama tuannya. Ia memiliki darah Pixiu, jadi tidak lagi seburuk dulu. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan terdapat juga tanda berbentuk koin emas di tubuhnya. Itu tampak mulia dan luar biasa. Ya, kamu juga berpikir dia harus diberi pelajaran. Hua Qi sedikit mengangguk. Gua. Setelah beberapa saat, di depan pintu Istana Keong, Sui Yuan memandang Hua Qi dengan heran. Adik perempuan, kamu sudah bangun. Di seluruh pulau tiga dunia, Sui Yuan adalah yang paling dekat dengan Hua Qi. Keduanya berasal dari Sekte Darah Giok dan merupakan saudari perempuan senior dan junior. Mereka juga merupakan kultivator medis. Dapat dikatakan bahwa Sui Yuan adalah kakak senior Hua Qi sekaligus guru Hua Qi. Dia telah mengajarinya banyak hal. Menanggapi pertanyaan Sui Yuan, Hua Qi hanya meliriknya dan berkedip tanpa suara. Lalu, dia tanpa ekspresi berjalan menuju pintu yang akan menghilang. Sui Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Entah kenapa, tatapan Hua Qi sangat aneh. 1983. Kakak senior Hua Qi, seorang kultivator yang mengenal Hua Qi berseru dengan lembut. Hua Qi menoleh dan memandang dengan acuh tak acuh. Ketika mata mereka bertemu, sang kultivator tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut di tempat. Entah kenapa, perasaan rendah diri muncul di hatinya. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Sebagian besar kultivator yang hadir merasakan hal yang sama. Seolah-olah Hua Qi adalah dewi yang tinggi dan perkasa, dan mereka adalah serangga kotor di lumpur. Melihatnya saja sudah merupakan penghujatan. Banyak orang dengan cepat menundukkan kepala. Ketika mereka sadar kembali, Hua Qi telah menghilang. Portal itu juga hilang sama sekali. Oh tidak, baru pada saat itulah seseorang menyadari. Sekarang tidak aman di pulau itu. Hua Qi. Semua orang terkejut dengan perubahan Hua Qi. Tidak ada yang mengira dia akan kembali ke Pulau Tiga Dunia saat ini. Tidak masalah jika itu terjadi sebelumnya, tapi pertempuran sinar matahari telah terjadi di sana. Yuan Du, Hei Yun, Ma Bin, Luan Xiao, dan Yan Miao sedang bertarung. Bagaimana Hua Qi bisa berakhir dengan baik jika dia bergegas masuk seperti ini? Di mana Yaya? Sui Yuan menemukan hal lain yang membuatnya takut. Yaya, yang selalu berada di sisinya, telah menghilang tanpa dia sadari. Dua kelompok pertempuran sinar matahari di Pulau Tiga Dunia terkunci dalam pertempuran sengit. Ma Bin dan Hei Yun berimbang, tapi Ma Bin tidak bisa mempertahankan keadaan ini lama-lama. Dao Foundation-nya belum pulih. Ini bukan saat yang tepat untuk bertarung sengit. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin merugikan baginya. Luan Xiao dan Yan Miao bertarung bersama Yuan Du. Situasi mereka tidak baik. Meski mereka bertarung 1 lawan 2, mereka baru saja mencapai level sinar matahari belum lama ini. Yuan Du telah mencapai level sinar matahari beberapa tahun yang lalu. Dalam hal kultivasi, dia pasti lebih kuat. Kalau hanya itu saja, itu bukan masalah besar. Kuncinya adalah ada penjaga alam sinar matahari lain di Laut Wanxiang yang luas. Lu Ye melihat ke arah Pulau Wanxiang. Bahkan dari jauh, dia bisa dengan jelas merasakan ada beberapa aura kuat yang mendekat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai Pulau Tiga Dunia. Mereka adalah 4 penjaga Laut Wanxiang lainnya. Dengan perubahan besar yang terjadi di Pulau Tiga Dunia, bahkan Raja Iblis Asure Ma Bin pun muncul. Bagaimana mereka bisa hanya berdiam diri dan menonton? Pihak Ma Bin memiliki dendam dengan galaksi Wanxiang, jadi tidak peduli di sisi mana mereka berdiri, mereka berempat harus datang dan membantu Yuan Du. Lu Ye tahu ada yang tidak beres. Dia harus pergi sebelum keempat Sunshine Realm tiba. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa pergi. Dia tidak akan berada dalam bahaya. Kemungkinan terburuknya, dia harus melompat ke laut. Namun, Ma Bin, Luan Xiao, dan Yan Miao harus segera pergi. Jika mereka pergi sekarang, mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Semakin lama penundaan, semakin besar risikonya. Bagaimana perkembangan situasi hingga saat ini? Wajah Lu Ye penuh ketidakberdayaan. Dia mengepalkan tangannya dengan ringan. Dalam hatinya,
Dia bahkan berpikir untuk menerobos ke Sunshine sekarang. Dia telah mengumpulkan fondasi yang cukup dan dapat menerobos ke alam sinar matahari kapan saja. Satu-satunya alasan dia menundanya adalah untuk memoles sumber spiritualnya. Jika dia adalah Sunshine Realm, dia tidak akan berdiri di sini dan menonton. Pada akhirnya, dia menekan dorongan hati itu. Untuk memoles sumber seninya, dia telah melakukan banyak upaya. Jika dia menyerah sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Divine Sense Lu Ye melonjak, dan saat dia hendak mengirim pesan kepada Mabin dan yang lainnya untuk mundur, Lu Ye tiba-tiba melihat sekilas sosok yang dikenalnya dari sudut matanya. Lu Ye menoleh untuk melihat, dan sudut matanya bergerak-gerak. Sosok kecil itu melompat ke arah Lu Ye dan menatapnya. Wajah imutnya penuh kenakalan. "Kenapa kamu lari ke sini?" Lu Ye buru-buru membungkuk dan memeluk Yaya. Tapi itu tidak masalah. Kalau saja dia punya Yaya, dia masih bisa melarikan diri dengan melompat ke laut. Namun entah kenapa, dia merasa Yaya sedikit berbeda hari ini. Lehernya menegang saat Yaya mengulurkan tangannya dan memeluknya. Kepala kecilnya menempel di dadanya saat dia mengendus dalam-dalam, seolah dia ingin mengingat aroma Lu Ye di dalam hatinya. Kemudian, suara lembutnya terdengar. "Ayah, ini waktunya mengucapkan selamat tinggal." Hah, Lu Ye tercengang. Mengapa? Sebuah tangan kecil tiba-tiba menekan bibirnya, menghentikannya berbicara. Yaya mengangkat kepalanya dan tersenyum cerah padanya. Cahaya aneh muncul di matanya, dan ekspresi jahat muncul di wajah kecilnya. "Juga, jangan biarkan aku menangkapmu dan memukulmu sampai mati di masa depan." "Kamu." Banyak pikiran terlintas di benak Lu Ye. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yaya sudah melompat dari pelukannya dan bergegas menuju pertempuran terdekat. Itu adalah medan perang di mana Yuan Du, Luan Xiao, dan Yan Miao berada. Sosok kecilnya sangat tidak mencolok, tetapi pada saat ini, banyak pasang mata terfokus padanya. Alasan utamanya adalah adegan ini terlalu mendadak. Bahkan Jade Moon tidak bisa dengan santai ikut campur dalam pertempuran sinar matahari seperti itu, tapi sekarang, seorang anak tiba-tiba muncul. Yuan Du juga memperhatikan pendekatan Yaya. Dia selalu mengetahui keberadaan Yaya. Bagaimanapun, dia telah memperhatikan Pulau Tiga Dunia. Tapi dia tidak tahu tentang latar belakang Yaya. Dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang junior yang dibawa oleh Lu Ye dari 9 prefektur. Saat ini, melihat Yaya bergegas ke arahnya, Yuan Du sangat marah. Hari ini seharusnya menjadi hari yang baik baginya untuk mengalahkan Lu Ye dan merebut Pulau Tiga Dunia. Namun pada akhirnya, rencananya yang sangat mudah itu telah membuat kesalahan demi kesalahan. Akibatnya, dia tidak hanya gagal menjatuhkan Lu Ye, tapi dia juga dikepung oleh dua wanita. Seorang anak yang muncul entah dari mana berani menyinggung perasaannya. Enyah. Yuan Du melambaikan lengan bajunya, dan ketika kekuatan supernatural yang melonjak muncul, itu membungkus Yaya dalam sekejap. Yaya pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Sosok kecilnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Hati Lu Ye menegang. Meskipun dia tahu bahwa Yaya memiliki kekuatan sinar matahari dan pukulan seperti itu tidak akan berpengaruh apa-apa padanya, dia tetap khawatir. Wajah kecil Yaya tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah, lalu dia bergegas menuju Yuan Du lagi. Tapi kali ini, di tengah jalan, dia tiba-tiba mengangkat kedua lengannya yang putih seperti akar teratai dan menyentuhnya di tengah. Merusak, suara Yaya terdengar. Gelang giok di pergelangan tangannya tiba-tiba hancur, berubah menjadi titik cahaya neon yang menyelimuti dirinya. Di bawah cahaya, sosok kecil itu berputar dan berubah dengan cepat. Pada saat Yaya keluar dari cahaya, keseluruhan dirinya telah banyak berubah. Gadis kecil, yang kelihatannya baru berusia 7 atau 8 tahun, kini bertubuh tinggi dan langsing. Wajahnya dingin dan cantik, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Setiap helai rambut menari dan berputar seperti makhluk hidup. Pakaiannya juga telah berganti menjadi gaun berwarna pelangi yang mempesona. Dia jelas merupakan kecantikan surgawi, tetapi auranya sama ganasnya dengan binatang buas kuno, mengintimidasi semua orang. Perubahan mendadak itu membuat semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Bahkan Mabin dan Hei Yun, yang bertarung di kejauhan, mau tidak mau menoleh untuk melihat. Sinar matahari lagi. Para kultivator yang menyaksikannya mati rasa. Kolam naga dan sarang harimau macam apa Pulau Tiga Dunia ini? 3 sinar matahari saja tidak cukup, tapi ada sinar matahari keempat, dan dengan cara yang tak terbayangkan. Setelah dipikir-pikir, ada 4 kultivator sinar matahari yang bersembunyi di Pulau Tiga Dunia. Apa yang mereka coba lakukan? Laut Wanxiang tidak akan pernah membiarkan sinar matahari asing tinggal terlalu lama. Di tepi tebing di Pulau Tiga Dunia, Lu Ye mengerutkan kening melihat perubahan Yaya. Meski dia tidak mengerti kenapa Yaya mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, dia bisa merasakan satu hal, dia akan kehilangan Yaya. Putri murahan yang diambil dari naga kabut telah memberinya banyak kehangatan, dan dia telah membantunya keluar dari bahaya beberapa kali.
Tapi bagaimanapun juga, Yaya punya latar belakang. Ketika dia menjemputnya, jiwa ilahinya terluka dan dia tidak sadarkan diri, menyebabkan ingatannya rusak. Tapi sinar matahari yang agung bertingkah seperti anak kecil. Setelah bertahun-tahun, Luye samar-samar bisa merasakan bahwa Yaya perlahan pulih. Dan dua gelang giok miliknya juga ditemukan di naga kabut. Gelangnya putus, dan Yaya kembali ke penampilan aslinya. Dengan cara ini, kedua gelang giok itu seharusnya menjadi semacam segel, yang menyegel kultivasi dan ingatan Yaya. Sekarang gelangnya rusak, dia mendapatkan kembali segalanya. Luye tidak tahu metode macam apa ini, tapi saat ini, dia merasa sedikit tercekik. Selagi dia berpikir, Yaya dengan berani menyerbu ke dalam kelompok pertempuran tempat Yuan Du berada. Kekuatan spiritualnya melonjak dan sosoknya terjalin. Bahkan jika Luye menggunakan penglihatan penuhnya, dia tidak dapat melihat situasi spesifik dari pertempuran tersebut dengan jelas. Dia hanya mendengar erangan teredam, lalu sesosok tubuh jatuh dari langit ke laut Wan Xiang seperti meteorit. Air laut terciprat kemana-mana. Terdengar teriakan kaget di mana-mana. Perairan Laut Wan Xiang adalah gambaran yang menakutkan. Meskipun semua orang tahu bahwa air Laut Wan Xiang adalah kondensasi energi spiritual langit berbintang, air itu terlalu korosif. Sangat korosif, bahkan Sansein Realm tidak berani memasukinya sesuka hati. Adapun Sansein Realm, begitu dia jatuh ke laut, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, ketika para kultivator bertempur di Laut Wan Xiang, hal pertama yang harus mereka perhatikan adalah jangan sampai terlempar ke laut oleh musuh. Ini adalah sesuatu yang semua orang coba hindari. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Sansein tidak bisa menghindari sesuatu yang bahkan alam konstelasi dan Jade Moon coba hindari. Semua orang melihat dengan jelas bahwa orang yang jatuh ke laut bukanlah orang lain, melainkan Yuan Du, yang datang dengan agresif sebelumnya. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang Sansein Realm veteran. Baru saja, dia unggul dalam pertarungan 1 lawan 2. Sekarang, Sansein Realm ketiga telah bergabung dalam pertempuran. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah terlempar ke laut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Sansein Realm ketiga ini. Dalam kelompok pertempuran, Luan Xiao dan Yan Miao sedikit tercengang, menatap kosong ke wanita cantik yang berdiri di samping mereka. Yaya, Luan Xiao memanggil dengan lembut. Pada raut wajah wanita itu, samar-samar terlihat jejak penampilan Yaya, seolah Yaya sudah dewasa. Dia juga melihat dengan jelas bagaimana wanita itu berubah dari Yaya menjadi seperti ini. Namun situasi saat ini masih di luar pemahamannya. 1984. Luan Xiao tahu bahwa Yaya adalah Sansein Realm, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa Yaya begitu kuat setelah pulih. Para penonton tidak dapat melihat pertempuran itu dengan jelas, tetapi bagaimana mungkin dia dan Yan Miao tidak mengetahuinya. Kekuatan yang Yaya keluarkan pada saat itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sansein Realm baru seperti dia dan Yan Miao. Belum lagi Yuan Du sudah ditahan oleh mereka berdua, meskipun itu pertarungan 1 lawan 1, Luan Xiao memperkirakan Yuan Du tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas di bawah tangan Yaya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan dipukuli ke laut. Dulu, saat Yaya sedang bermain-main di Pulau Tiga Dunia, Luan Xiao juga menjaganya. Karena Luye tidak berada di Pulau Tiga Dunia sepanjang tahun, dan Su Yuan selalu bertanggung jawab atas ruang alkimia, dia tidak terlalu memperhatikan Yaya. Sebaliknya, dia, mantan penguasa pulau, menghabiskan banyak waktu bersama Yaya. Luan Xiao selalu menyukai gadis kecil ini, dan pernah berpikir jika dia bisa menemukan seseorang yang dia sukai, dia mungkin bisa melahirkan anak seperti itu. Dulu, Yaya relatif dekat dengannya. Namun saat ini, Luan Xiao merasakan ada aura berbahaya di sekitar Yaya, yang membuatnya terlihat lesu. Yaya menoleh lagi dan melihat ke arah Luye. Mata mereka bertemu, dan dia mendengus dengan tatapan dingin. Pikiran ilahinya melonjak, dan dia mengirimkan pesan. Hiduplah dengan baik, sebelum aku menangkapmu, jangan mati. Lalu dia cepat-cepat pergi, sepertinya dia sedang terburu-buru. Luye mengerutkan kening. Hanya dalam belasan tarikan napas, Yaya telah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Sebelum segelnya dibuka, dia sengaja berlari untuk memeluknya, terlihat sangat enggan. Tapi setelah segelnya dibuka, Luye merasakan ada permusuhan di mata Yaya. Itu adalah semacam rasa malu dan kemarahan dari masa lalu yang dia tidak tahan untuk mengingatnya kembali. Lalu dia teringat apa yang Yaya katakan sebelumnya. Apakah dia benar-benar akan menangkapnya dan memukulinya sampai mati? Dia menghela nafas dalam-dalam. Kekhawatirannya sejak dulu menjadi kenyataan. Yaya yang telah memulihkan tubuh Sansein Realm-nya sangat peduli dengan semua hal yang terjadi sebelumnya. Ketika dia masih kecil, dia terpengaruh oleh keadaan itu, dan pikirannya tidak bersalah. Namun begitu dia pulih, keadaannya benar-benar berbeda. Kalau dipikir-pikir, sulit bagi siapapun untuk menerima apa yang terjadi pada Yaya. Itu adalah noda dalam hidup, dan karena itu adalah noda, tentu saja noda itu harus dihapus.
Tapi setelah dipikir-pikir, jika Yaya benar-benar peduli dengan noda ini, maka dia seharusnya tidak berurusan dengan Yuan Du setelah segelnya dibuka. Sebaliknya, dia seharusnya pergi menghadapinya terlebih dahulu. Tapi dia tetap pergi untuk berurusan dengan Yuan Du. Kalau dilihat dari sini, Yaya juga keras di mulut tapi lembut di hati, atau bisa dikatakan ada kontradiksi di hatinya. Namun, ada satu hal yang membingungkan Lu Ye. Mengapa Yaya berlari begitu cepat? Dia sepertinya bersembunyi dari sesuatu. Saat dia memikirkan hal ini, fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba muncul di udara, diikuti oleh pola terang yang dengan cepat menyebar dan bergaris, berubah menjadi pola yang sangat kompleks. Lu Ye mengerutkan kening dan melihatnya dengan penuh perhatian. Sekilas, dia bisa melihat ada jejak Void Spirit Rune dalam pola yang rumit. Ini, formasi teleportasi yang dibangun dengan Void Spirit Runes sebagai fondasinya. Itu sangat berbeda dari formasi teleportasi yang dia buat sendiri, tetapi Lu Ye dapat merasakan formasi teleportasi ini sangat indah. Siapa yang mengatur ini? Dan dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak, tapi lokasi munculnya formasi teleportasi ini persis di mana Yaya mengungkapkan penampilan aslinya setelah segelnya dibuka, dan masih ada sisa-sisa aura Yaya di sana. Formasi teleportasi ini muncul dengan sangat tiba-tiba dan begitu besar serta mencolok sehingga Lu Ye melihatnya, begitu pula yang lainnya. Untuk sesaat, mereka terkejut dan mengira itu adalah tipuan yang dibuat oleh Pulau Tiga Dunia. Saat berikutnya, tangan kerangka tak berdaging tiba-tiba terulur dari formasi teleportasi. Meski hanya sebuah tangan besar, itu dipenuhi dengan aura mengerikan yang menyebabkan ruang terdistorsi. Luan Xiao dan Yan Miao, yang berada di dekat formasi teleportasi, mengubah ekspresi mereka dan buru-buru menghindar. Tangan kerangka itu berputar dan meronta, dan formasi teleportasi melonjak. Di belakang tangannya, sesosok tubuh hendak melintasi formasi teleportasi. Mengaum, raungan keluar, dan formasi teleportasi tiba-tiba meluas. Di bawah distorsi kehampaan, sesosok tubuh besar muncul dari udara tipis di atas Laut Wan Xiang. Itu adalah kerangka tanpa daging di tubuhnya, dan hanya dua bola api gelap yang menyala di matanya. Aura kuat di tubuhnya jelas telah mencapai level Sansein Realm, dan itu bukan Sansein Realm biasa. Ini adalah seorang kultivator klan tulang. Sansein Realm yang lain. Para kultivator di sekitarnya tercengang. Biasanya Sansein Realm jarang terlihat, namun hari ini para kultivator Sansein Realm muncul silih berganti seolah-olah sedang bebas. Apakah ini juga Sansein Realm yang tersembunyi dari Pulau Tiga Dunia? Banyak orang yang bingung. Namun, pada saat ini, sosok lain muncul dari formasi teleportasi tepat setelah Sansein Realm dari klan Bon. Orang ini bukan dari klan tulang, tapi tampak seperti iblis. Dia memiliki dua tanduk melengkung berwarna hitam pekat di kepalanya dan mengenakan jubah hitam. Itu Sansein Realm lagi. Terlebih lagi, apakah itu klan tulang atau iblis ini, aura mereka tidak kalah dengan Ma Bin dan Hei Yun, yang bertarung di dekatnya. Ini tidak diragukan lagi berarti mereka berada di level yang sama dengan Hei Yun. Begitu iblis ini muncul, dia mengutuk. Teleportasi jarak sangat jauh benar-benar pengalaman yang tak tertahankan. Ada banyak luka di wajahnya dan kulitnya yang terbuka, jelas disebabkan oleh teleportasi yang kuat. Namun, dia kuat, dan luka ini hilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Setelah memindai dengan Divine Sense-nya, iblis ini mengangkat alisnya. Ini adalah Laut Wan Xiang. Dia melihat sekeliling dan mengangguk sedikit. Betapa hidup. Lalu dia tersenyum seolah tidak ada orang di sekitarnya. Jangan gugup, kami hanya lewat saja. Kamu bisa melanjutkan. Setelah itu, dia meraih sesuatu ke samping seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Dia menempelkan benda itu ke ujung hidungnya dan mengendusnya, sambil bergumam. Biarkan aku melihat kemana orang suci kita melarikan diri. Dia menutup dan membuka matanya, dan segera melihat ke arah Yaya melarikan diri. Di sana. Mengaum. Sansein Realm dari klan tulang meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sansein Realm dari klan iblis mengikuti dari belakang, dan kedua sosok itu menghilang dalam sekejap. Lu Ye melihat pemandangan ini dengan tenang, dan ekspresinya berubah. Dia akhirnya tahu kenapa Yaya pergi terburu-buru. Dia jelas menghindari dua Sansein Realm yang tiba-tiba muncul. Orang suci. Lu Ye mengingat apa yang dikatakan klan iblis, dan keraguan muncul di hatinya, dari kekuatan macam apa Yaya berasal. Jika dia adalah Saint dari kekuatan ini, mengapa dia menghindari Sansein Realm? Satu-satunya hal yang dapat ditentukan oleh Lu Ye adalah bahwa kekuatan ini pasti sangat kuat, karena teleportasi jarak sangat jauh semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun. Ia harus mendapat dukungan dari seluruh kekuatan di belakangnya. Adapun mengapa susunan teleportasi ini muncul di sini? Lu Ye samar-samar menebak bahwa itu ada hubungannya dengan pembukaan segel Yaya. Sebelum dia dibuka segelnya, kekuatan yang kuat ini tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali,
Tetapi hari ini dia terpaksa dibuka segelnya, dan keberadaannya terungkap, jadi pihak lain dengan cepat menggunakan sisa auranya sebagai sumber untuk membangun susunan teleportasi jarak jauh. Jika Yaya tidak berlari cepat, dia akan bertemu dengan dua Sunshine Realm aneh ini, dan akan sulit untuk mengatakan apakah dia beruntung atau tidak. Kalau dilihat dari sini, Yaya seharusnya bisa memulihkan kekuatannya sejak lama, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mempertahankan keadaan seorang anak untuk bertahan hidup di Pulau Tiga Alam, karena lebih baik bersembunyi. Hingga hari ini, ketika dia merasakan bahaya di sisinya, dia membuka segel dirinya dan membantunya. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah berurusan dengan Yuan Du, dia akan segera melarikan diri. Dengan pemikiran ini, Lu Ye tahu bahwa sudah waktunya untuk mundur. Sekarang situasi di Laut Wanxiang kacau, dan susunan teleportasi jarak sangat jauh masih ada. Siapa yang tahu kalau ada lebih banyak ahli yang datang? Ini adalah tempat yang bermasalah, dan dia tidak bisa tinggal lama-lama. Luan Xiao dan Yan Miao tidak perlu terlalu khawatir. Yan Miao memiliki keong emas, yang dapat sedikit mengisolasi air Laut Wanxiang. Di masa lalu, Lu Ye dan Yan Miao memiliki pengalaman berenang jauh-jauh dari Laut Wanxiang dari wilayah Putri Duyung. Pada saat itu, berkat isolasi keong emas, dia bisa melompat ke laut bersama Luan Xiao untuk melarikan diri. Kemudian hanya sisi Mabin yang tersisa, dan itu tidak sulit. Hei Yun setara dengannya, dan jika Mabin bersikeras untuk melompat ke laut, Hei Yun tidak bisa menghentikannya. Ketika saatnya tiba, dia akan menjemput Mabin di bawah laut dan bertemu dengan Yan Miao, dan mereka bisa bergegas kembali ke wilayah Putri Duyung dari laut. Adapun Mabin terkikis oleh air Laut Wanxiang, dia bisa membantu mengatasinya. Saat Lu Ye berencana melakukannya, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Dengan cipratan air, sesosok tubuh melompat keluar dari bawah Laut Wanxiang. Itu adalah Yuan Du, yang pernah terjatuh ke Laut Wanxiang sebelumnya. Saat ini, tubuhnya diselimuti kabut hitam, seolah-olah dia diracun. Kekuatan spiritualnya yang semula jernih menjadi keruh, dan momentumnya anjlok. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang pahit, dan setelah muncul, dia mengabaikan orang lain dan bergegas menuju posisi Lu Ye. Dia sangat membenci Lu Ye. Rencana awalnya berjalan dengan baik, tapi sekarang dia ditekan di mana-mana. Ketika dia terjatuh ke Laut Wanxiang, meskipun dia bertahan dengan kultivasi yang kuat, dalam waktu singkat, dia terkikis oleh air Laut Wanxiang. Dia tidak akan mampu mengatasi tingkat erosi ini seumur hidupnya. Dengan kata lain, mulai sekarang, dia tidak hanya tidak punya ruang untuk berkembang, dia bahkan tidak bisa mempertahankan kultivasi aslinya. Seiring berjalannya waktu, dia bahkan mungkin jatuh dari level sinar matahari. Jadi sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh Lu Ye untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Jika bukan karena Lu Ye, dia tidak akan kehilangan muka saat itu. Jika bukan karena Lu Ye, dia tidak akan mengincar Pulau Tiga Dunia, dan dia tidak akan menderita hari ini. Semua ini karena Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia. Yuan Du bergegas mendekat, tapi Lu Ye tidak bergerak. Dia hanya memandangnya tanpa ekspresi. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan spiritual Yuan Du sangat keruh, dan kekuatan serangannya bahkan tidak 30% dari sebelumnya. Lu Ye bahkan merasa dia hampir bisa menghadapi Yuan Du dalam keadaan ini. Namun, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Luan Xiao dan Yan Miao telah bergabung untuk membunuhnya. Kedua wanita itu tiba lebih dulu, dan saat kekuatan spiritual mereka melonjak, tubuh Yuan Du tiba-tiba berlumuran darah. Dia terjatuh di suatu tempat di Pulau Tiga Dunia, terengah-engah. Dia terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan, dengan lubang besar di dada dan bagian atas kepalanya. Jika bukan karena vitalitas Sunshine Realm yang kuat, dia akan mati karena luka seperti itu. 1985. Yuan Du belum mati, tapi dia telah jatuh ke Laut Wanxiang dan terkontaminasi oleh airnya. Sekarang dia terluka parah, dia tidak jauh dari kematian. Kecuali dia dirawat tepat waktu, masih ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Hampir di saat yang sama ketika Yuan Du terluka, teriakan sedih dan marah tiba-tiba terdengar. Kakak senior Yuan Du. Segera setelah itu, beberapa aura Sunshine Realm turun ke Pulau Tiga Dunia. Mereka adalah 4 penjaga Sunshine Realm lainnya yang bergegas setelah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Butuh beberapa waktu untuk sampai ke sini dari Pulau Wanxiang, namun mereka tetap berhasil tiba tepat waktu. Mereka berempat jelas sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Saat mereka sampai di medan pertempuran, salah satu dari mereka langsung bergabung dalam pertarungan antara Mabin dan Hei Yun. Laut Wanxiang sangat membenci Mabin. Sekarang ada kesempatan langka untuk membunuhnya, mereka tentu tidak mau melewatkannya. Awalnya, Mabin dan Hei Yun berimbang dalam pertarungan mereka. Campur tangan apapun dari luar dapat merusak keseimbangan. Dari 3 sisanya, 1 bergegas menuju Yuan Du, tidak diragukan lagi untuk memeriksa kondisinya, sementara 2 lainnya bergegas menuju Lu Ye.
Mereka sangat menyadari sebab dan akibat. Kejadian hari ini disebabkan oleh keegoisan Yuan Du. Dia telah bergabung dengan Hei Yun untuk menyerang Pulau Tiga Dunia. Awalnya, mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Selama Yuan Du menanganinya dengan cepat, situasinya akan bersih dan tidak akan ada banyak masalah. Satu-satunya masalah yang harus mereka hadapi adalah pertanyaan Jiu Yan. Tapi karena Yuan Du memutuskan untuk melakukan ini, dia pasti sudah bersiap. Namun, situasi telah berkembang melampaui ekspektasi semua orang. Pulau Tiga Dunia saja telah menyembunyikan begitu banyak Sunshine Realm dan bahkan menyembunyikan Raja Iblis Azure Mabin. Jelas sekali betapa ambisiusnya mereka. Pada awalnya, mereka merasa Pulau Tiga Dunia sedikit polos dan menyedihkan, menjadi sasaran Yuan Du. Tapi sekarang, mereka sangat senang. Jika Yuan Du tidak mengincar mereka, mereka tidak akan menemukan wajah sebenarnya dari Pulau Tiga Dunia. Siapa yang tahu kapan masalah di Pulau Tiga Dunia akan tiba-tiba meletus. Saat itu, keributannya akan lebih besar dari saat ini. Meski situasi saat ini kacau, mereka hanya perlu menjatuhkan Lu Ye dan menangani Mabin. Dua penjaga Sunshine Realm yang menyerang Jade Moon menunjukkan tekad mereka untuk segera menjatuhkan Lu Ye. Adik laki-laki, lari. Luan Xiao berteriak. Bersama dengan Yan Miao, mereka bertemu langsung dengan dua penjaga Sunshine Realm. Tapi bagaimana kedua gadis itu bisa menjadi lawan yang cocok untuk mereka? Mereka berada dalam posisi yang dirugikan begitu saling bertukar pukulan. Situasinya genting. Ekspresi Lu Ye gelap. Ini tidak ada habisnya. Ia sudah beberapa kali mencoba memerintahkan Sunshine Realm untuk mengungsi, namun diganggu oleh berbagai kecelakaan. Pada titik ini, apakah itu Mabin, Luan Xiao, atau Yan Miao, tidak mudah bagi mereka untuk mengungsi. Pihak mereka tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan. Di sisi lain, masih ada Sunshine Realm dari Laut Wan Xiang yang tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Dia saat ini sedang memeriksa luka-luka Yuan Du. Mengesampingkan fakta bahwa Luan Xiao dan Yan Miao bukanlah tandingan musuh, kondisi Mabin baru saja membaik. Jika pertarungan berlangsung terlalu lama, akan sulit baginya untuk bertahan. Saat itu, Mabin pun akan dikalahkan. Benar saja, dia masih perlu dipromosikan menjadi Sunshine agar bisa berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu. Dia tidak bisa hanya berdiri di sini dan menonton tanpa daya. Lu Ye dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan kekuatan sihirnya mulai melonjak. Meski disesalkan, namun banyak hal dalam hidup yang tidak berjalan sesuai keinginan. Hanya dengan mengatasi krisis saat ini barulah seseorang mempunyai kualifikasi untuk membicarakan masa depan. Saat dia hendak menghentikan segala cara untuk mundur dan maju ke Sunshine Realm, aura panik tiba-tiba menyelimuti dirinya, diikuti dengan serangan Divine Sense yang kuat. Lu Ye hanya merasakan dengungan di kepalanya. Jika bukan karena teratai ilahi 7 warna yang menstabilkan jiwa ilahinya, pikirannya akan terluka. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat salah satu dari dua penjaga sinar matahari yang bekerja sama dengan Luan Xiao dan Yan Miao sudah menyerbu ke arahnya. Lu Ye mengenali orang ini. Tampaknya itu adalah Gusi dari alam Tianya. Orang inilah yang baru saja menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerangnya. Bagaimanapun, kekuatan Luan Xiao dan Yan Miao jauh lebih rendah. Kedua wanita itu ingin bergabung untuk menghentikan dua lainnya, tapi itu tidak mungkin. Hanya dalam beberapa saat, Gusi melarikan diri, meninggalkan orang lain untuk melawan mereka berdua sendirian. Meski begitu, kedua wanita itu harus bertarung sekuat tenaga. Tumor ganas, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Gusi memandang Lu Ye, wajahnya penuh niat membunuh. Jelas sekali dia ingin membunuhnya. Yuan Du dan Lu Ye memiliki dendam satu sama lain, jadi dia menargetkan Lu Ye dan Pulau Tiga Dunia. Gusi sama sekali tidak menyukai Lu Ye dan Pulau Tiga Dunia. Sekarang dia punya kesempatan, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sekarang Gusi sedang menyerang, bagaimana Lu Ye bisa tetap di tempatnya? Dia berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa memasuki laut kapan saja, jadi dia sudah bersiap sejak lama. Tetapi pada saat ini, di suatu tempat di Pulau Tiga Dunia, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan itu sangat cepat, dan tidak ada peringatan sebelum ditembakkan. Bukan hanya Lu Ye yang tidak menyadarinya, bahkan Sunshine Realm seperti Gusi pun tidak bereaksi sama sekali. Cahaya keemasan menerpa tubuh Gusi. Sosok Lu Ye berhenti. Dia tidak menyangka saat ini, masih ada seseorang di Pulau Tiga Dunia yang berani menyerang Gusi. Siapa itu? Namun, ketika dia melihat keadaan Gusi dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena pada saat ini, lapisan cahaya keemasan muncul di tubuh Gusi karena alasan yang tidak diketahui. Cahaya keemasan itu penuh dengan jejak koin kuno. Bentuk dan tampilan koin-koin ini terlihat agak familiar. Di saat yang sama, kemarahan dan niat membunuh di wajah Gusi dengan cepat menghilang, digantikan oleh keheranan dan kepanikan. Dia mempertahankan postur terbangnya, tetapi seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan.
Cahaya keemasan ini memiliki kekuatan pengikat yang mengerikan, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa menyalurkan energi misterius di tubuhnya. Kemudian, di bawah tatapan bingung Lu Ye, Gusi terjatuh beberapa puluh kaki di depannya. Karena kelembaman, dia perlahan berhenti di jarak yang cukup dekat. Bahkan setelah jatuh ke tanah, Gusi masih mempertahankan postur terbangnya, terlihat sangat lucu. Lu Ye tiba-tiba menoleh dan melihat sosok familiar berdiri di lokasi ruang pil, diam-diam mengawasinya. Huachi, mata Lu Ye membelalak. Kenapa dia ada di sini? Dan kapan dia kembali? Dia tidak menyadarinya sama sekali. Apalagi dia baru saja pergi ke laut untuk mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, jadi dia tidak menyangka dia akan kembali sekarang. Pada saat ini, Huachi sedang berdiri di sana dengan tenang, memegang seekor binatang peliharaan katak emas di pelukannya. Di bawah lingkaran cahaya keemasan yang kabur, ekspresinya tenang, tetapi ada perasaan yang menakjubkan dan sakral pada dirinya. Tak perlu dikatakan lagi, cahaya keemasan yang menerpa Gusi barusan pasti berasal dari kemampuannya. Dan sumber sarana ini berasal dari koin kuno yang aneh itu. Saat itu, Lu Ye bahkan menggunakan koin kuno itu untuk memenjarakan monster bintang setingkat sinar matahari di bawah laut. Jelas sekali betapa kuatnya koin kuno itu. Lu Ye bahkan curiga itu mungkin harta karun langit berbintang. Kalau tidak, ia tidak mungkin mempunyai kekuatan konyol seperti itu. Saat itu, ketika dia berangkat menuju batu kincir besar Yin Yang, dia memberikan koin kuno itu kepada Huachi untuk diamankan. Ini bisa dianggap memberinya cara untuk melindungi dirinya sendiri di Laut Wan Siang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kartu truf untuk Pulau Tiga Dunia. Namun, suatu hari, ketika Huachi sedang bermain dengan koin kuno tersebut, dia ditelan oleh binatang peliharaannya. Sejak itu, hewan peliharaan dan pemiliknya, Huachi, telah disegel dalam sebuah damar. Lu Ye tidak tahu apa yang menyebabkan hal ini, tetapi setelah bertahun-tahun, vitalitas Huachi masih tetap ada, dan kekuatannya tampaknya semakin kuat sepanjang waktu. Ketika dia muncul kembali hari ini, Lu Ye merasakan dari jauh bahwa aura Huachi begitu kuat hingga tidak kalah dengan miliknya. Ini sungguh keterlaluan. Dia sekarang adalah seorang kultivator alam jade Mun tahap akhir, namun aura Huachi tidak kalah dengan miliknya. Bukankah itu berarti dia juga memiliki tingkat kultivasi yang sama? Alasan tingkat kultivasinya bisa meningkat begitu cepat adalah karena pohon keterampilan bawaan. Adapun Huachi, koin kuno itu juga bisa melahap air Laut Wan Siang. Dia dan hewan peliharaannya disegel dalam damar dan ditempatkan di bawah laut oleh Lu Ye. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus melahap air Laut Wan Siang, jadi tidak aneh jika dia tumbuh begitu banyak. Satu-satunya hal yang membingungkan Lu Ye adalah tatapan Huachi sedikit kaku, bahkan sedikit sombong. Namun dengan situasi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu dalam. Menatap Gusi yang tidak jauh di depannya, ekspresi Lu Ye berubah. Dia telah memutuskan untuk langsung maju ke Sansein, meskipun itu berarti meninggalkan penyesalan, karena hanya dengan maju ke Sansein dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan memiliki kesempatan untuk mengubah situasi. Tapi, bagaimana jika dia bisa maju tanpa meninggalkan penyesalan? Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan, tapi pengalamannya di lapangan Asura dan peringatan Su Yuking dan Ma Bin sebelumnya membuatnya tidak mau melakukannya. Atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Tapi sekarang, kesempatan ada di hadapannya. Siapa ini? Sebuah teriakan marah membuyarkan lamunan Lu Ye. Sesosok terbang dan melihat dengan waspada ke arah Huachi. Itu adalah Chen Xuanba dari benua langit tinggi. Dia pergi untuk memeriksa kondisi Yuan Du pada kesempatan pertama karena di antara beberapa penjaga sinar matahari, dia memiliki hubungan pribadi terbaik dengan Yuan Du, jadi tentu saja dialah yang paling mengkhawatirkan luka-lukanya. Setelah diselidiki, dia terkejut. Meski Yuan Du belum meninggal, lukanya serius dan mengejutkan. Sekilas dia tahu bahwa meskipun Yuan Du cukup beruntung untuk bertahan hidup, akan sulit baginya untuk mempertahankan kultivasi sinar matahari di masa depan. Korosi air Laut Wan Siang tidak dapat dipecahkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi Yuan Du pil besar untuk mempertahankan hidupnya untuk saat ini. Namun kemudian ia melihat pemandangan yang membuat jiwanya melompat keluar dari tubuhnya. Setelah cahaya keemasan yang tak bisa dijelaskan keluar, Gusi, yang juga merupakan penjaga sinar matahari seperti dia, dipenjara di tempat dan langsung jatuh ke tanah. Baru setelah dia berada di udara dia melihat dengan jelas siapa yang menyerangnya. Itu adalah seorang wanita yang terlihat sangat mulia dan suci dalam cahaya keemasan, memegang binatang peliharaan seperti katak emas di pelukannya. Memindai dengan akal sehatnya, Chen Xuanba mengerutkan kening karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi wanita ini hanya setingkat jade Mun. Jika itu masalahnya, lalu apa masalahnya dengan cahaya keemasan yang bisa memenjarakan sinar matahari? Dia mengira sinar matahari lain telah muncul di Pulau Tiga Dunia.
Jika itu bukan sinar matahari, maka itu pasti kekuatan senjata ajaib. Tapi senjata ajaib macam apa yang begitu menakutkan?